Salam bahagia untuk kita semua. Haleluya. Apa kabar, Pastor Frankie? Puji Tuhan. Sekarang berada di mana? Kami sedang berada di Azusa Street bersama-sama dengan Dr. Saira. Oke. Ini satu lokasi yang sangat bersejarah pada sekitar tahun 1906. Ya. Di sini William Seymour memindahkan pergerakan yang telah lebih dahulu terjadi di Bonnie Brae Street, dan kemudian beda di sini karena makin banyak orang ingin mengalami pengalaman Pentakosta awal. Amin. Mujizat dan tanda heran itu terus-menerus terjadi, bagaikan air sungai deras yang mengalir melanda dunia. Begitulah Roh Kudus mulai bekerja. Seymour yang kemudian mendapatkan pendidikan Alkitab dari Charles Parham di Houston, Texas, datang ke California dan mulai melaksanakan rangkaian doa dengan teman-temannya, termasuk istrinya di Bonnie Brae Street. Di situ suami istri ini dan beberapa kawan mereka itu penuh dengan Roh Kudus dengan berbahasa lidah. Terjadi banyak hal-hal yang hebat di sana. Pastor, apa yang terjadi di sana? Orang buta melihat, Amen. orang lumpuh bisa berjalan, orang yang tangannya yang kaku itu bisa kemudian bisa digerakkan dan bisa mengalami pengalaman besar. Yang paling utama itu adalah beribuan orang akhirnya mengalami pengalaman Roh Kudus, berbahasa roh. Nah, pada akhirnya karena tempat di jalan Bonnie itu menjadi sangat kecil, maka mereka berpindah ke Azusa Street. Disitulah dilaksanakan rangkaian kebangunan rohani. Mujizat demi mujizat terjadi. Puluhan ribu orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dari sana gerakan Pentakosta dimulai dari tahun 1906. Sebelum dari itu terjadi kepenuhan Roh Kudus di Topeka. Nona Agnes Osman di bawah pimpinan dari Charles Parham menumpangkan tangan atasnya, maka terjadilah ledakan besar. Dan ledakan terbesar dari gerakan Pentakosta di abad 21 terjadi di Azusa Street. Kota Los Angeles gempar karena seluruh media datang di sini, sebab itu adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu kemudian peristiwa demi peristiwa diliput, kemudian diterbitkan, maka lebih banyak orang datang, dan itulah satu pergerakan Pentakosta yang terhebat yang pernah terjadi, dan diharapkan kiranya gerakan-gerakan seperti itu harus terus-menerus terjadi sampai seluruh dunia betul-betul mengalami pembaruan yang sangat luar biasa. William Seymour adalah seorang muda yang mempunyai kerinduan besar untuk mengalami pengalaman khusus dengan Tuhan. Dia bukan orang yang hebat, bukan orang pintar, tetapi dia adalah orang punya hati yang luar biasa untuk bisa bergaul dengan Tuhan. Amin. Walaupun dia ditolak untuk bisa duduk pada kelas, pada waktu ada kelas-kelas yang dilaksanakan di Bonnie Brae Street, tapi dia tetap dari luar mengikuti semua kelas sampai kemudian Tuhan pakai dia menjadi suara dan alat Tuhan yang luar biasa. Kenapa dia ditolak untuk duduk bersama belajar? Karena dia adalah black, Ya. orang hitam, lalu kemudian buta, lalu dia adalah budak. Maka itu tidak cocok karena Duduk bersama? mereka yang boleh dikata orang-orang yang dianggap Duduk bersama belajar ya. Dia ditolak untuk mengikuti kelas karena seorang yang berkulit hitam dan juga buta mata sebelah, miskin pula. Tapi dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu baru bilang. Tanda-tanda heran terjadi. William Seymour menjadi pemimpin pergerakan Pentakosta yang luar biasa. Dari Azusa Street
kemudian menyebar ke seluruh Amerika dan sampai ke Seattle. Dari Seattle, maka kemudian ada 2 keluarga yang diutus ke Indonesia, ke Hindia Belanda, berlabuh di Bali, terus ke Batavia, maka terjadi lanjutan ledakan, dan disitulah gereja Pentakosta berdiri. Demikianlah laporan kami dari Azusa Street, Los Angeles, Amerika Serikat. Gedung ini adalah gedung dari yang sudah dibeli oleh Insinyur Niko dari Indonesia. Ini gedungnya. Azusa Azusa Street. So habis